Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ketemu lagi di kelas Bahasa Indonesia bersama Kak Abil. Nah, hari ini kita akan mereview materi yang sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan 1, 2, dan pertemuan ketiga. Nah, materi apa aja yang akan kita review hari ini? Oke, yang pertama ada teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, sebagai review materi kita sebelumnya nih, nah ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 4, yaitu membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, informasi berdasarkan fakta atau harus faktual, yang ketiga bersifat informatif dan tidak bersifat persuasif, dan yang terakhir berfokus pada hal umum seperti tsunami, hujan, gempa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya nih, oke, ada struktur teks eksplanasi. Ada yang masih ingat struktur teks eksplanasi ada apa aja? Oke, kita bahas satu-satu. Nah, struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada deretan penjelas, dan yang ketiga ada interpretasi. Nah, apakah itu pernyataan umum? Nah, pernyataan umum itu menjelaskan gambaran umum atau fenomena peristiwa. Nah, dapat membahas proses terjadinya sebuah fenomena. Yang kedua ada deretan penjelas, yaitu menjelaskan tentang penyebab dan akibat dari fenomena tersebut. Nah, deretan penjelas ini dapat mendeskripsikan dalam beberapa paragraf gitu, yang berisi penyebab dan akibat fenomena yang terjadi. Yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi ini isinya apa sih? Nah, interpretasi ini isinya penutupan pada sebuah paragraf yang tidak wajib ada. Nah, interpretasi ini berisi kesimpulan atau intisari dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Interpretasi dapat berisi tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang sedang kita bahas. Nah, untuk materi selanjutnya akan kita review yaitu kalimat efektif. Ada yang masih ingat kalimat efektif itu apa? Oke, nah kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan, berarti bisa dalam bentuk kita berbicara ataupun tulisan. Nah, ciri-ciri kalimat efektif ini ada 4, yaitu memuat unsur kalimat minimal subjek dan predikat, yang kedua harus hemat kata, yang ketiga memiliki makna yang tepat dan tidak rancu, dan yang terakhir menggunakan ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Nah, sampai sini bisa dipahami ya kalimat efektif. Gampang banget pasti kalimat efektif udah pada paham. Nah, materi selanjutnya yang akan kita review nih ada wacana. Ada yang masih ingat wacana itu apa? Nah, sambil diingat-ingat. Ya. Nah, wacana adalah suatu rentetan kalimat yang memiliki keterikatan dan dapat menghubungkan proporsi yang satu dengan proporsi yang lainnya, yang berada di dalam satu kesatuan makna yang antar bagian di dalam suatu bangun bahasa. Nah, berarti wacana ini antara kalimat satu dan kalimat kedua ataupun kalimat kedua dengan kalimat seterusnya itu harus berisi rentetan kalimat yang sama, berarti harus berhubungan gitu biar nyambung gitu wacananya. Nah, wacana ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu wacana narasi, wacana deskripsi, wacana eksposisi, dan wacana argumentasi. Kayaknya ini udah pernah dibahas ya di pertemuan kita yang ketiga atau kedua, kalau Kak Abil nggak lupa. Nah, teman-teman bisa inget-inget tuh wacana narasi itu kayak apa, deskripsi yang kayak apa, eksposisi yang kayak apa, argumentasi yang kayak apa. Nah, kalau lupa, nanti pas kita Zoom kita bahas lagi atau boleh ditanyain ke Kak Abil. Nah, selanjutnya nih materi yang akan kita bahas ada yang terakhir laporan kegiatan. Ini kayaknya baru aja kita bahas ya, pertemuan kemarin banget nih kayaknya nih, laporan kegiatan. Nah, apakah laporan kegiatan itu? Laporan kegiatan adalah sejumlah informasi yang diberikan kepada atasan dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan yang telah dilakukan. Berarti laporan kegiatan ini semacam laporan yang kita berikan kepada atasan kita setelah kita selesai melakukan suatu kegiatan.
Nah, sehingga pembuatan laporan kegiatan biasanya dilakukan ketika sebuah acara atau kegiatan telah selesai dilaksanakan. Perlu digarisbawahi di sini, laporan kegiatan dibuat kalau acaranya sudah selesai. Nah, berarti namanya kan juga laporan gitu ya, berarti harus dibuatnya ketika sudah selesai. Nah, selanjutnya, ciri-ciri laporan kegiatan ini ada 5, yaitu hanya berisi poin utama singkat terkait tugas yang dilakukan. Berarti isinya poin-poinnya aja nih tentang kegiatan yang kita lakukan. Yang kedua, terdiri atas 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi laporan, dan yang ketiga ada penutup. Nah, selanjutnya ciri-cirinya adalah ditulis secara sistematis dan berurutan. Yang keempat, harus dilengkapi bukti berupa foto, nota, struk, atau bukti lainnya. Ini nanti kita taruh di bagian lampiran. Nah, ciri-ciri yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang jelas agar mudah dimengerti. Nah, selanjutnya nih, itu tadi kan ciri-ciri laporan kegiatan tuh strukturnya terdiri atas 3 ya, ada pendahuluan, isi laporan, dan penutup. Nah, kita bahas satu-satu struktur laporan kegiatan, mulai dari yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini nanti isinya apa aja sih? Nah, ketika teman-teman menulis laporan kegiatan, yang paling utama itu pendahuluan isinya adalah ada latar belakang kegiatan, yang kedua objek kegiatan dan strategi pelaksanaan, dan yang ketiga tujuan. Nah, latar belakang kegiatan ini alasan kenapa sih kita bikin kegiatan tersebut, terus objek kegiatan. Objeknya itu kita melakukan kegiatan ini yang kita tuju siapa aja nih, dan strategi pelaksanaannya tuh mau dibikin kayak apa, terus tujuannya itu buat apa bikin kegiatan ini gitu. 3 itu wajib ada di pendahuluan laporan kegiatan. Nah, selanjutnya nggak kalah pentingnya ini ada isi laporan. Nah, isi laporan ini isinya apa aja? Ada jenis kegiatan, waktu dan tempat, pelaksanaan kegiatan, peserta, hambatan dan kesulitan, serta yang terakhir ada hasil kegiatan. Udah jelas banget ya di sini isi laporan kegiatannya. Kalau tadi pendahuluan itu isinya tujuan dan alasan-alasan kenapa kita bikin kegiatan tersebut. Nah, isi laporan ini isinya adalah intinya kegiatan itu apa aja, mulai dari jenisnya, waktu, tempat pelaksanaan, dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir ini strukturnya ada penutup. Penutup ini isinya kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada lampiran. Nah, kesimpulan dan saran itu misalnya nih di kegiatan kita ada kekurang-kurangnya apa nih. Nah, nanti kita kasih saran. Sarannya juga diketik, terus kesimpulannya apa. Nah, misalnya nih dari kegiatan 17 Agustus yang kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, perlombaan ini sangat baik sekali dilaksanakan kayak gitu. Nah, lampiran ini isinya yang ada di ciri-ciri tadi, yaitu ada foto, ada nota, dan bukti-bukti lainnya sebagai lampiran. Nah, segitu aja materi kita hari ini. Kalau ada yang bingung atau mau ditanyakan, kita diskusi di Zoom. Terima kasih. Semangat belajar dan ya harus tetap semangat. Sekian dari Kak Abil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.